Oke, kalau ditanya berapa persen kami juga tidak tahu ya. Jadi begini, prinsip kerjanya live detector, BNPB juga punya dan sudah kita kirimkan juga. Jadi live detector ketika ini tertimpa bangunan, maka alat kita hidupkan, dia ada yang prinsipnya bekerja berdasarkan GSM. Dia akan mengirimkan handphone, apapun handphone yang ada di radius 100 meter persegi tadi. Dia akan menerima pertanyaan, apakah Anda masih menerima SMS ini? Kalau menjawab ya, tinggal menjawab aja, nomornya sudah ada, 3 digit aja. Tidak perlu 08 dan sebagainya. Apapun handphone yang aktif, yang ada di radius 100 meter persegi, dia otomatis akan menerima pertanyaan tadi. Kalau orang tadi menjawab iya, berarti dia masih hidup. Kita langsung tahu koordinat di bawah ini adalah masih hidup. Bagi yang hidup, itulah yang akan kita prioritaskan untuk melakukan pencarian. Jadi sebaran handphone yang ada yang hidup, kita akan tahu di radius 100 meter persegi. Ada juga yang bekerja berdasarkan infrared atau temperatur. Begitu melakukan scan, maka kita akan tahu bagaimana suhu tubuh dan sebagainya. Jadi ada beberapa live detector tadi bekerja dengan menggunakan moda-moda dan sebagainya, baik yang menggunakan GSM, baik menggunakan temperatur dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa di bawah material tadi ada korban terutama yang masih hidup, itulah yang kita prioritaskan. Dalam kondisi saat ini, terutama 7 hari, operasi SAR biasanya 7 hari. Mengapa 7 hari? Karena diperkirakan selama 7 hari itu masih hidup, meskipun belum ada bantuan. Sehingga inilah masa golden time kita melakukan operasi SAR, sehingga tadi saya sampaikan 1.460 personil tim SAR gabungan melakukan. Kemudian kita kerahkan dan sebagainya. Ya tentu dalam hal ini juga kendala-kendala yang lain. Kalau kita melihat kecepatan untuk melakukan evakuasi cukup cepatlah dari kejadian pagi kemarin sampai malam, data terus berkembang sehingga kita bisa menyampaikan berapa jumlah korban meninggal, luka ringan, luka berat, dan sebagainya. Tidak ada tambahan korban akibat gempa, karena titiknya bukan di Pidijaya, tapi di sekitar Aceh Besar, di sebelah barat dayanya. Dan dia juga di darat. Setelah dikoreksi oleh BMKG dari pertama disampaikan 5 skala Richter menjadi 4,7 skala Richter. Tapi dengan goncangan yang di gempa tadi yang di darat, ya pasti masyarakat panik. Tidak ada kerusakan di Aceh Barat maupun di daerah sekitarnya dari pusat gempa. Cukup? Baik, mengenai masyarakat yang belum menerima bantuan, tentu saja akan melihat di lapangan. Sebarannya kita juga sudah berusaha mencapai seluruh titik di mana orang-orang yang terpapar ini bisa segera dibantu. Fokus utamanya memang terutama pasti akan dipikirkan oleh teman-teman di sana untuk bisa segera mendekati seluruh penduduk yang terpapar, tetapi sebagian besar kalau menurut kami sudah, karena sudah diketahui mengenai titik-titik pengungsiannya. Mungkin kalau ada yang belum tersentuh langsung dengan bantuan yang sudah kita kirimkan ke sana, yang sudah didahului oleh teman-teman dari PMI dan lain sebagainya, BPBD dan sebagainya, itu adalah penduduk yang memang sulit dijangkau dan perlu penanganan khusus dalam arti dalam transportasi dan sebagainya. Tapi saya yakin kalau dalam waktu 1-2 hari ini semuanya akan bisa terbantu dengan adanya Satgas Penanggulangan Bencana Gempa di Pidijaya tersebut. Kalau dari sebetulnya dengan apa yang saya ungkapkan di depan berkaitan dengan ada tenda pengungsi, ada tenda posko, ada tenda keluarga, itu berkaitan dengan papan. Kalau makanan sudah disiapkan, makanan siap saji, makanan pengganti ASI untuk anak-anak kecil, lauk pauk
yang sudah kita kirimkan ke sana dari BPD sekitar. Kemudian juga family kit, yaitu alat-alat baju dan sebagainya yang untuk sementara bisa untuk ganti baju barangkali. Kemudian ada juga makanan terdiri dari berbagai jenis tadi, makanan siap saji, termasuk di dalamnya adalah mie instan yang banyak disukai oleh para teman-teman yang ada di sana. Juga tidak kalah pentingnya adalah alas tidur atau matras yang sudah kita kirimkan juga. Nah, itu semua biasanya didukung oleh yang saya katakan tadi BPBD di sekitar Kabupaten PD Jaya yang saya yakin mempunyai buffer stock untuk makanan untuk kebutuhan logistik 1-2 hari ini. Selanjutnya akan kita suplai dari Jakarta langsung. Terima kasih. Kami masih menunggu data itu. Dari tadi kami juga menanyakan berapa jumlah ekskavator, sebarannya kemana. Totalnya kami belum tahu, tetapi yang kami dapat data sementara 7. Sejak kemarin sebenarnya sudah 7. Terutama di Kecamatan Merendu ada 3, kemudian Trianggading kalau nggak salah 2, yang lainnya ada di Bandar 2 dan Bandar Baru. Jadi baru 7 yang kami tahu sejak kemarin. Kemudian berapa jumlahnya, bagaimana sebarannya kami masih minta data ke BPBD. Dan posko tanggap darurat baru hari ini didirikan di sana, di PD Jaya. Kemudian juga dibangun media center, call center, kemudian struktur komando tanggap darurat akan dilakukan. Sehingga dalam setiap harinya rapat koordinasi akan digelar dan kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Oke. Kalau dari laporan BPBD tidak ada daerah yang sulit diakses. Semuanya bisa diakses. Kalau melihat konturnya kan juga sebagian besar datar. Bukan merupakan pegunungan seperti di Aceh Tengah Bener Meriah pada tahun 2013 yang gempa dulu. Ini relatif, memang ada beberapa perbukitan pegunungan, tetapi tidak terlalu luas. Nah, kami dari citra satelit, sebelum kita bisa mengetahui sebaran rumah-rumahnya kayak apa, kita tahu, dan pusat gempanya di mana. Nanti kalau ada yang sudah ada di WA, saya kirimkan citra satelit sebelumnya, sebaran permukiman, saya melalui grup WA. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Nanti kita sampaikan terus update tentang perkembangannya. Terima kasih.